Haleluya. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Singer WL, ya puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Amin. Ya, saya berharap saudara juga senang berjumpa dengan saya. Ya, dan saya yakin senang. Kenapa? Karena akan diberkati. Semua orang yang akan diberkati pasti senang. Amin Bapak Ibu. Iya. Saya juga selalu menyebutkan ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu berkhotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus. Agar apa? Agar setiap kita yang hadir, agar setiap yang nonton video ini mengalami kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin. Iya. Dan saya juga berkhotbah berurutan. Ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai kelak nanti Wahyu. Sekarang sudah tiba ke kitab yang ke-36 dari Alkitab. Ada yang tahu kitab apa ke-36? Enggak ya. Abangku kemarin sudah lewat. Sekarang adalah kitab Jefanya. Nah, nanti sekitar 5 kitab lagi kita selesai, atau 5 atau berapa kitab lagi Bapak Ibu ya? 39. 3 kitab lagi. Karena Perjanjian Lama 39 kitab. Jadi 3 kitab lagi kita selesai Perjanjian Lama semuanya, semua Bapak Ibu. Ya, baru nanti kita akan masuk pada perjanjian baru. Supaya apa? Saya khotbahnya berurutan. Supaya kita juga termotivasi membaca Alkitab berurutan. Ya, satu Alkitab penuh. Ya, kalau di tempat lain itu ada menganjurkan jemaat ya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi pendeta sendiri nggak pernah khotbah berurutan. Gitu. Tapi kalau kita berurutan ya luar biasa. Tapi kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Nah, judul khotbah kita hari ini adalah rahasia Jefanya. Judul khotbah kita adalah rahasia Jefanya. Apa judulnya khotbahnya Bapak Ibu? Rahasia Jefanya. Ya, Jefanya itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah Tuhan tersembunyi. Ya, jadi Jefanya itu bahasa Ibrani yang artinya Tuhan tersembunyi. Ya, jadi sebelumnya Tuhan sudah lama tidak berfirman kepada bangsa Israel. Bahkan juga kalau saudara lihat Alkitab saudara yang buku, itu ada sebenarnya jarak antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sekian tahun Allah tidak berfirman. Ya, tapi bukannya Allah nganggur gitu Bapak Ibu. Ya, bukannya Allah nggak ngapa-ngapain. Enggak, Allah itu sedang menumbuhkan, membangkitkan kerajaan-kerajaan Bapak Ibu. Mulai dari Babel terus itulah patung yang dilihat oleh Daniel. Ya Bapak, itu urutan kerajaan-kerajaan yang akan muncul yang berkuasa di bumi Bapak Ibu. Iya. Dan kerajaan Romawi muncul itu adalah pada masa Tuhan Yesus. Ya, kerajaan Romawi ini banyak membangun jalan-jalan. Iya, jalan-jalan besar itu banyak dibangun oleh Romawi. Tujuannya sebenarnya apa? Agar tentara mereka gampang pergi ke daerah-daerah jajahannya Bapak Ibu. Gampang tentaranya, peralatan perangnya bisa dibawa ke banyak daerah jajahannya. Karena dulu itu penguasa dunia itu Romawi. Ya, tetapi hasil berikutnya adalah ya dampaknya jalan-jalan tadi adalah penginjilan bisa sampai kemana-mana. Iya Bapak Ibu. Nah, rupanya presiden kita sekarang ini juga demikian. Membangun jalan di semua pulau di Indonesia. Tujuannya apa? Karena jalan itu adalah urat nadi. Sehingga perekonomian bisa tumbuh di setiap titik di daerah-daerah. Amin Bapak Ibu. Iya, sekarang itu orang Palembang gampang ke Lampung. Lihat pantai gitu Bapak Ibu ya. Ya, orang Lampung gampang ke Palembang. Lihat ya makan pempek, makan duku gampang Bapak Ibu. Iya, bahkan juga dari Lampung gampang ke Jakarta. Udah tol semua kan? Iya, jadi jalan-jalan itu untuk memudahkan
untuk transportasi uang, transportasi barang, transportasi orang dan segala macam. Iya Bapak Ibu, itu jadi luar biasa. Jadi presiden kita itu membuat ekonomi kita makin bertumbuh ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Jalan-jalan. Nah dulu juga kerajaan Romawi demikian. Luar biasa ya. Haleluya. Nah Jefanya ini siapa? Dia adalah keturunan Raja Hizkia, salah satu raja di Yehuda. Nah Jefanya ini menubuatkan hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari saat Tuhan datang untuk menghukum umatnya. Iya Bapak Ibu. Nanti hari Tuhan yang terbesar itu adalah pada akhir zaman. Pada akhir zaman Tuhan datang untuk menghukum orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Coba kita lihat dulu Jefanya 1 ayat 2 sampai ayat 3. Jefanya 1 ayat 2 sampai ayat 3. Ini saya bacakan ya. Aku akan menyapu bersih segala galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebakkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi hari Tuhan itu sebenarnya mengerikan gitu ya. Jadi sebenarnya penghukuman Tuhan ini bukan hanya pada akhir zaman nanti, pada hari kiamat nanti, tapi juga di Alkitab ada disebutkan ya waktu-waktu tertentu Tuhan datang. Kenapa? Dosa-dosa umatnya. Dan oleh dosa itulah Allah datang untuk menghukum umatnya. Iya Bapak Ibu. Ya, jadi Allah menghukum umatnya pada hari kedatangan Tuhan. Iya Bapak Ibu. Dan harusnya seluruh dunia itu akan dihukum oleh Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Roma 3 ayat 3 jelas dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang loh, nggak terkecuali. Orang Kristen juga sebenarnya demikian. Tetapi Allah Maha Kasih, Allah tidak menghukum seluruh dunia, tapi Allah memberikan solusi yang ajaib. Lewat apa? Mengaruniakan Yesus, menanggung dosa manusia, menanggung dosa dunia. Dan Yesus dihukum atas dosa-dosa kita itu. Sehingga apa? Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini kita percaya kepada Yesus, maka hukuman Allah pada akhir zaman tidak juga kita alami. Kenapa? Karena segala dosa kita telah ditanggung oleh Yesus, segala hukuman dosa kita telah dijalani Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya hanya golongan orang Kristen yang bebas dari hukuman Allah pada akhir zaman. Luar biasa kan? Jadi orang Kristen itu pinter. Iya. Dan kalau orang bule bilang akhir zaman itu judgment day. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya mereka itu sebenarnya nggak ngerti bahwa pada akhir zaman orang Kristen bebas hukuman. Jadi jangan saudara berpikiran bahwa orang bule itu selalu lebih pintar dari orang Indonesia ya. Enggak selalu Bapak Ibu. Enggak selalu. Ya buktinya adalah pada akhir zaman mereka menyebut adalah judgment day. Padahal bagi orang Kristen bebas dari hukuman. Kenapa bebas hukuman? Bukannya karena Allah kompromi terhadap dosa kita. Tidak. Bukannya Allah lupa atas dosa kita. Tidak. Tetapi kenapa? Karena Allah tahu Allah mengutus putranya. Anak yang tunggal Tuhan Yesus untuk menanggung dosa kita dan dihukum atas dosa kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi Allah tidak kompromi terhadap dosa. Tapi Allah memberikan solusi yang ajaib lewat kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Karena itulah Tuhan Yesus itu adalah solusi atas dosa manusia. Kalau dalam perjanjian lama umat Tuhan itu seringkali dihukum Tuhan. Kenapa? Seringkali bolak-balik dosa, bolak-balik dosa, bolak-balik dosa, bolak-balik dosa. Iya Bapak Ibu. Tapi bagi kita orang Kristen, saudara jangan lagi bicara dosa, saudara jangan lagi bicara penghukuman dosa. Karena segala dosa kita telah ditanggung Tuhan Yesus dan segala hukuman dosa kita telah dijalani
Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu? Iya dong. Justru kalau orang Kristen masih bicara dosa, artinya mereka meragukan bahwa dosa mereka telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya. Bahwa mereka juga meragukan penebusan Yesus. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara percaya bahwa oleh Yesus segala dosa kita ditanggung dan segala hukuman dosa kita telah dijalani Tuhan Yesus. Amin Bu? Iya. Jadi pada akhir zaman Zefanya menyebutkan korban sembelihan pada hari Tuhan. Iya, biasanya korban sembelihan itu adalah hewan. Karena hewan itulah yang menggantikan manusia menjalani hukuman dosa. Tapi pada Zefanya ini disebutkan manusia yang membayar dosanya. Manusia yang dihukum atas dosanya. Coba kita lihat Zefanya 1 ayat 7 sampai dengan 10. Nah ini ayat ini rada panjang jadi kita gantian baca ya. Saya mulai ayat 7, saudara ayat 8. Saya ayat 9, saudara ayat 10. Ya, ya coba kita lihat. Saya mulai. Ya, Zefanya 1 ayat 7 sampai 10. Saya ayat 7 duluan ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Ya Bapak Ibu 8. Ya ayat 9 saya. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Ayat 10 Bapak Ibu. Iya, jadi pada hari Tuhan itu semua mengalami hukuman. Nabi aja kena hukuman. Berarti apa? Saat itu benar-benar orang Israel sudah rusak. Benar-benar orang Israel sudah berdosa. Sehingga Allah menghukum semuanya. Jadi umat Israel juga bisa dihukum Allah Bapak Ibu. Tapi bagi kita hari ini, orang Kristen, kita berbeda dari umat Israel. Itulah sebabnya saudara harus bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama Tuhan Yesus belum ada, menanggung dosa manusia, dihukum atas dosa manusia. Tapi perjanjian baru, Yesus menanggung dosa kita dan dihukum atas dosa kita. Itulah sebabnya orang Kristen bisa mengalami bebas hukuman Allah. Amin. Tuh. Jadi kehadiran Yesus itu luar biasa. Karena itulah orang Kristen sadarlah bahwa kita tidak lagi hidup dalam perjanjian lama. Tapi bukan berarti kita mengabaikan perjanjian lama. Tidak Bapak Ibu. Kita perlu membaca perjanjian lama. Kita perlu mengerti perjanjian lama. Kenapa? Karena semua rancangan Allah dalam perjanjian baru sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi lewat kita membaca perjanjian lama, kita tahu rancangan Allah yang indah dalam perjanjian baru. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi saudara tahu. Jadi kalau saudara baca Alkitab, ini ya saya kasih tahu caranya. Saudara harus menyatukan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Pada saat saudara baca perjanjian lama, saudara baca nubuatan-nubuatan yang akan dilakukan Allah. Dan saudara melihat kegenapannya dalam perjanjian baru. Jadi terkait satu kesatuan ini perjanjian lama perjanjian baru. Sebaliknya pada saat saudara membaca perjanjian baru, saudara lihat kejadian ini dinubuatkan dalam perjanjian lama di mana. Ah gitu Bapak Ibu. Jadi saudara mengacu kepada perjanjian lama. Taunya gimana Pak? Saudara bisa kalau baca bukunya ya, atau juga di handphone juga ada catatan kakinya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, di bagian paling bawahnya itu ada tulisan kecil. Ya, jadi saudara lihat ayat yang baru saudara baca, ini acuannya perjanjian lamanya di mana kalau saudara sedang baca perjanjian baru. Nah, saudara akan bisa melihat perjanjian lamanya. Sebaliknya dalam perjanjian lama juga demikian. Ketika kita baca perjanjian lama, di paling bawahnya ada tulisan kecil. Itu catatan kakinya, saudara lihat digenapi di mana dalam perjanjian baru. Ah, gitu Bapak. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita membaca Alkitab itu
satu kesatuan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru dengan perjanjian lama. Ketika kita membaca perjanjian lama, kita bisa melihat perjanjian baru digenapinya di mana. Ketika kita membaca perjanjian baru, kita lihat dinubuatkan dalam perjanjian lama di mana. Gitu Bapak Ibu, bolak-balik ya. Jadi Alkitab itu satu kesatuan. Keren ya Alkitab kita, iya keren. Keren ya. Jadi saudara bisa melihat. Jadi perjanjian lama itu jangan diabaikan karena perjanjian lama adalah acuan atau nubuatan tergenapinya dalam perjanjian baru. Sebaliknya perjanjian baru adalah kegenapan dan yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Oke. Ya. Nah, dalam Jefanya dikatakan hari Tuhan itu datangnya cepat-cepat. Salah terjemahannya itu ya. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu datangnya itu bukan cepat-cepat, tapi tiba-tiba. Gitu. Beda itu cepat-cepat dengan tiba-tiba ya. Coba kita lihat Jefanya 1 ayat 14. Iya, dalam Wahyu juga dikatakan datangnya cepat-cepat. Aduh, salah itu. Segera datang dikatakan Tuhan. Salah. Sehingga apa? Pemahamannya jadi keliru. Oh, Tuhan segera datang. Kok sudah 2000 tahun sejak dulu kok belum datang-datang. Iya, jadinya gitu. Karena apa? Salah terjemahan. Ya, harusnya apa? Datangnya tiba-tiba. Gitu. Ya, coba Jefanya 1 ayat 14. Udah, nih saya bacakan ya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Jadi terjemahannya bukan cepat, tapi tiba-tiba. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan digambarkan seperti pencuri. Kalau pencuri datangnya saudara bisa nebak nggak? Nggak bisa. Benar ya, tiba-tiba aja datang. Kecolongan saudara kan? Iya. Jadi bukan cepat, tapi tiba-tiba. Demikian juga kalau pencuri datang, ngambilnya apa? Barang yang besar nggak berharga atau barang kecil yang berharga? Barang kecil yang berharga. Ya, jadi kalau pencuri nggak mungkin nyurinya spring bed. Itu, iya itu rada-rada itu ya Bapak Ibu ya. Iya, besar tapi nggak terlalu berharga kan? Iya kan? Enggak. Ya, nggak dicuri itu misalkan ubin. Ubin gimana nyurinya juga? Yang dicuri adalah handphone, perhiasan. Pokoknya yang kecil tapi berharga kan? Nah itu ciri pencuri, datangnya tiba-tiba. Yang kedua, yang dicuri barang yang kecil tetapi berharga. Amin. Nah itulah gambaran saat kedatangan Tuhan. Tuhan mengambil umatnya kawanan kecil. Makanya orang Kristen tidak akan pernah mayoritas. Selalu minoritas. Kenapa? Karena kita disebut kawanan kecil. Dan kita lah yang akan nanti dibawa Tuhan pada saat kedatangan Tuhan. Yang kecil tetapi berharga. Amin Bapak Ibu. Iya, berharganya apa kita disebut? Biji matanya Tuhan. Iya kan, biji mata ya. Pernah gak disebut tulang rusuknya Tuhan? Enggak ya. Enggak ya, jantungnya Tuhan enggak kan? Ya artinya apa? Di bagian tubuh kita ini yang paling berharga di hadapan Tuhan itu adalah mata kita. Iya. Buktinya apa Pak? Ini saya tunjukkan buktinya ya. Saudara lihat mata saudara, perlindungan pada mata saudara ini banyak sekali. Saya hitung-hitung ada 5. Iya Bapak Ibu, ada 5. Kalau jantung cuma 1, tulang rusuk aja. Itu juga berlubang-lubang. Ya kan ada celah-celahnya kan? Ya kan? Jadi kalau ditusuk ya tembus ya, bisa mati kita ya. Kan gak ada kan tulang rusuk itu yang utuh kan. Gak bisa gerak kita nanti. Iya kan? Iya, tapi mata itu banyak sekali perlindungannya. Ada 5 saya hitung. Nih saya tunjukkan ya. 1 tulang mata. Nih, sekitar mata itu ada tulang mata. Dan mata posisinya agak ke dalam. Ya kan, gak ada mata yang nongol di atas. Gak ada mata lebih dari dahi kita kan. Ya kalau mata lebih dari dahi nanti bisa kejedut, bisa penyet mata kita. Bisa bonyok kan. Jadi pertama dilindungi oleh tulang mata. 1.
Lalu mata dilindungi oleh apa? Alis mata. Jadi kalau kita keringat nggak langsung masuk ke mata kita. Ya kan? Ya kan? Iya, perlindungannya ada alis mata. 2 kan? 2. Yang ketiga, bulu mata. Nah, ada juga ini bulu mata, ya kan? Jadi kalau ada debu bisa disaring juga. Oke, Bapak Ibu ya. Cuma sekarang banyak ibu-ibu dicukur bulu matanya, diganti bulu mata palsu. Anti badai kayak Syahrini. Anti badai. Ya kan, bulu mata anti badai. Badai aja gak mempan kena matanya. Tuh, jadi udah 3 ya. Tulang mata, alis mata, bulu mata. Apalagi air mata ada 4. Ya kan? Air mata kan. Apalagi kelopak mata. Kelopak mata kalau ada silau, ada debu, gitu ya. Langsung tutup kan. Jadi coret ada 5 kan. Tuh. Jadi mata kita ini perlindungan ada 5, berlapis-lapis. Kalau jatuh cuma 1. Tulang rusuk kan. Tuh. Jadi makanya itu menggambarkan Tuhan sangat melindungi kita. Sampai perlindungannya 5 berlapis-lapis. Ya kan, luar biasa kan? Iya. Makanya orang Kristen disebut Tuhan di Alkitab seperti biji matanya Tuhan. Jadi menggambarkan betapa perlindungan Tuhan berlapis-lapis di dalam hidup kita. Luar biasa kan? Ya, iya. Jadi luar biasa. Makanya gambaran kita sebagai biji mata artinya kita berharga di mata Tuhan. Dan itu juga dibuktikan lagi. Yesus dikaruniakan bagi kita. Anak yang tunggal dikaruniakan bagi kita. Untuk mati menebus kita. Agar setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Iya, itu luar biasa sekali. Kalau saudara punya anak, saudara bisa ngerti itu. Betapa anak tunggal itu luar biasa bagi bagi orang tua. Iya. Jangankan satu anak tunggal, satu lusin aja kesebelasan gitu punya kita anak gitu. Satu lusin dikorbankan satu, gantikan orang di penjara. Itu juga pasti kita nggak mau. Ya benar Bapak Ibu. Iya, orang tua nggak akan mau menggantikan anaknya ganti di penjara, menggantikan penjahat. Enggak kan? Apalagi mati bagi penjahat. Nah Tuhan Yesus mati bagi kita orang berdosa. Mati bagi kita orang yang jahat gitu loh. Itu kan luar biasa kan. Jadi saudara bisa melihat kasih Allah yang luar biasa. Lewat kerelaan Allah mengaruniakan Yesus mati bagi kita. Jadi kalau saudara orang tua, saudara bisa mengerti luar biasanya kasih Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Iya, anak yang tunggal diserahkan. Luar biasa. Iya kan? Iya. Karena itulah hari ini saudara sadari kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara jangan menilai kasih Tuhan itu berdasarkan hidup saudara. Kalau saudara berdasarkan hidup saudara, saudara mengasihi Tuhan, tahu kasih Tuhan, mengukur kasih Tuhan, maka kasih saudara itu akan turun naik, menilai kasih Tuhan. Ketika saudara diberkati, wah Tuhan baik. Ketika saudara kekurangan uang, Tuhan kayaknya gak peduli nih. Gitu Bapak Ibu, ya kan? Jadi bisa turun naik. Ya, lalu bagaimana menilai kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita? Lihat karya salib Yesus. Disaliblah saudara lihat, anaknya yang tunggal saja dikaruniakan bagi kita. Mati terkutuk bagi kita. Agar hari ini kita bisa hidup, bukan mati, bisa hidup bebas kutuk, bebas penderitaan, bebas penyakit, bebas resesi, bebas dari segala kutuk dosa. Amin. Iya, jadi kita lihatnya dari karya salib. Jangan melihat dari pengalaman saudara. Kalau enggak saudara nanti turun naik. Kasih Tuhan, benar enggak Tuhan mengasihi saya? Kok saya hidupnya susah? Gitu kan Bapak Ibu ya. Iya, saudara bisa menilai kasih Tuhan itu turun naik gitu Bapak Ibu ya. Sama seperti gini lah, saya kasih contoh lah. Ya. Seorang anak tidak boleh menilai kasih orang tuanya berdasarkan pengalamannya. Kalau berdasarkan pengalamannya, dia akan orang tuanya kayaknya kasihnya turun naik juga gitu Bapak Ibu. Iya, ketika dia minta sesuatu ditolak, papa jahat, mama jahat gitu. Ya kan, tapi ketika keinginannya dikasih orang tuanya, ini bapak baik, mama baik, itu kan bisa turun naik. Iya kan, jadi kasih yang konstan adalah kasih orang tua kepada anak. Ya, kasih orang tua itu
nggak ada kondisi, nggak kondisional gitu Bapak Ibu ya. Hal yang sama dengan Tuhan, kasih Allah kepada kita bukan kondisional, bukan berdasarkan syarat. Amin Bapak Ibu, tapi konstan ngasih kita. Ya, makanya mengukur kasih dalam keluarga itu bukan dengan kasih anak kepada orang tua, tapi kasih orang tua kepada anak. Amin Bapak Ibu ya. Sama juga kita menilai kasih Allah itu bukan dari apa yang kita nilai, tapi kasih Allah adalah konstan bagi kita lihat dari karya salibnya. Amin. Iya dong. Iya. Jadi Zefanya itu udah menubuatkan juga datangnya Tuhan itu tiba-tiba ya Bapak Ibu ya, seperti pencuri ya. Amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Nah, coba kita lihat lagi berikutnya. Allah murka atas dosa orang Israel, Zefanya 3 ayat 3. Zefanya 3 ayat 3 sampai dengan 4. Jadi Allah menunjukkan murkanya atas dosa bangsa Israel. Ini ditulis oleh Zefanya. Zefanya salah satu nabi kecil di Alkitab. Bukan karena kecil badannya Bapak Ibu ya. Bukan ya. Bukan badannya kurus kering, bukan. Tapi kitabnya sedikit. Nah, makanya disebut nabi kecil. Ada 12 nabi kecil di Alkitab ya. Saudara tarik mundur aja mulai dari Maliaki terus mundur. 12 salah. Itu nabi-nabi kecil itu. Kenapa? Kitabnya sedikit-sedikit. Ya, kalau kitab yang banyak itu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, itu tebel-tebel itu kitabnya ya. Ya, tapi kalau yang nabi kecil itu karena tulisannya kecil, sedikit ya. Jadi bukan karena body ya. Haleluya. Coba Zefanya 3 ayat 3 sampai 4. Nih, saya bacakan ya. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Jadi singa yang mengaum itu seringkali Alkitab gambarkan menunjukkan Allah sedang murka. Dalam Perjanjian Baru juga Allah ada juga yang berkata ya berjaga-jagalah ya Bapak Ibu karena si iblis itu menyamar seperti singa yang mengaum. Jadi iblis itu ingin menipu umat Tuhan bahwa Tuhan itu masih marah kepada kita. Lewat iblis menyamar seperti singa yang mengaum, ingin membuat apa? Umat Tuhan itu takut datang kepada Allah, lari daripada Allah. Dan lewat umat itu takut dan lari kepada Allah, maka mereka terhindar dari perlindungan Tuhan. Dan ketika mereka tidak lagi mengalami perlindungan Tuhan, saat itulah iblis menerkam mereka. Makanya orang Kristen jangan berpikiran negatif kepada Tuhan. Jangan berpikiran Allah marah lagi kepada kita. Saudara, saya ingin katakan orang Kristen, Allah tidak lagi marah kepada kita. Kenapa? Karena segala dosa kita sudah ditanggung Yesus. Hukuman dosa kita sudah ditanggung Yesus. Enggak ada alasan lagi Allah marah kepada kita. Allah marah karena dosa kan? Lah dosanya sudah ditanggung Yesus. Apalagi alasannya Allah marah? Enggak ada kan? Lah iya. Itulah sebabnya orang Kristen jangan pernah berpikiran bahwa Allah masih marah kepada kita. Walaupun saudara baru saja berbuat dosa. Allah tidak lagi marah. Kenapa? Yesus menanggung dosa kita seumur hidup kita. Selama-lamanya seluruh dunia telah ditanggung oleh Yesus. Amin. Ya kan? Yesus itu menanggung seluruh dosa kita loh Bapak Ibu. Selama-lamanya. Iya. Karena apa? Yesus dulu matinya 2000 tahun yang lalu. Jadi penebusan Yesus ke depan. Bersifat kekal. Sebelum kita ada sudah ditebus Yesus. Jadi selama umur kita sudah ditanggung Yesus. Makanya orang Kristen jangan lagi ngomong dosa. Oke Bapak Ibu ya. Dan karena sudah ditanggung seluruh dosa kita. Maka tidak ada alasan lagi untuk orang Kristen berpikiran Allah masih marah kepada kita. Walaupun saudara baru saja berbuat dosa. Oke Bapak Ibu ya. Pak, kok seringkali saya mengalami masalah ketika berbuat dosa. Itu bukan hukuman dari Allah. Itu konsekuensi kesalahan saudara. Contohnya Pak, contohnya gini. Kalau saudara tidak belajar, saudara tinggal kelas. Itu bukan hukuman Allah, tapi konsekuensi saudara tidak belajar.
Ya, jadi itu bukan hukuman dosa tuh, bukan. Tapi konsekuensi saudara tidak belajar, saudara tinggal kelas. Gitu Bapak Ibu. Saudara lapar, lah iya itu konsekuensi karena saudara tidak makan. Gitu Bapak Ibu. Jadi bukan hukuman Allah atas diri saudara, enggak. Allah tidak lagi menghukum orang Kristen. Kenapa? Segala dosa kita seumur hidup kita telah ditanggung oleh Yesus dan hukuman dosa kita telah dijalani Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin. Iya, makanya orang Kristen jangan lagi bicara dosa. Jangan lagi bicara tentang hukuman dosa. Jangan lagi bicara tentang Allah murka kepada kita. Enggak ada lagi itu. Allah murka itu pada saat Tuhan Yesus menanggung dosa kita dan segala murka Allah telah diminum, cawan murka Allah telah diminum Tuhan Yesus di atas kayu salib. Udah habis cawannya. Ya udah habis murka Allah, udah habis. Makanya gak ada sisa lagi bagi orang Kristen. Luar biasa kan? Iya. Itu sebabnya Bapak Ibu. Makanya tapi lah itu iblis nakut-nakuti dengan berlaga singa yang mengaum. Terus kita lanjutkan lagi. Saya baca dari ulang deh. Ya, Zefanya 3 ayat 3 sampai 4. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Jadi ini gambaran alam raya. Terus lanjut. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Iya Bapak Ibu. Jadi hari ini saudara jangan menjauh dari Allah. Allah tidak lagi murka kepada saudara. Allah tidak lagi marah. Tetaplah dekat Allah agar perlindungan Allah memastikan hidup kita bebas dari gangguan iblis. Bebas dari masalah. Amin. Ya. Saudara ingin melihat betapa ganasnya iblis ketika menyerang orang yang tidak punya perlindungan. Dan itu saudara lihat pada bangsa Israel. Bangsa Israel menolak Tuhan Yesus. Iya Bapak Ibu, sehingga Tuhan Yesus menangisi penolakan orang Israel. Iya, sekarang di Israel ada tempatnya namanya Dominus Flevit, ada gereja lumayan besar untuk mengenang saat Tuhan Yesus menangisi bangsa Israel. Dominus Flevit itu bahasa Latin. Dominus artinya Tuhan atau Allah, Flevit artinya menangis. Jadi saudara imani aja, saudara suatu ketika bisa berangkat ke Israel. Gratis lagi. Amin Bapak Ibu ya. Iya imani aja. Saya juga dulu imani terjadi mujizat. Iya Bapak Ibu, saya dapat emas gitu pulang fitness. Saudara juga bisa mengalami berbagai mujizat sehingga saudara bisa berangkat ke Israel gratis. Amin. Tapi saudara juga harus sungguh-sungguh bertobat. Iya. Kenapa? Tuhan izinkan saya mengalami mujizat pergi ke Israel. Kenapa? Pulang dari Israel saya langsung bertobat, berubah. Bahkan saya meninggalkan pekerjaan saya menjadi pendeta. Pelayanan sepenuh hati, sepenuh waktu di gereja. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi Tuhan melihat kita bisa diubahkan enggak dengan kunjungan ke Israel. Sehingga mujizat Tuhan itu enggak sia-sia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, kalau saudara selalu punya hati untuk bertobat, untuk berubah, ya Tuhan akan membukakan banyak jalan, banyak mujizat untuk, ya. Kenapa? Tuhan senang kan umatnya bertobat kan? Senang dong. Iya. Dan Tuhan itu luar biasa sekali. Saya nekat keluar dari perusahaan saya, tempat saya kerja, sampai mama saya aja bilang saya gila. Lah gila lah. Orang nyari kerja kan sekarang susah. Ya kan? Saya tinggal kan. Iya, posisi lumayan gitu. Terus itu juga menyia-nyiakan pendidikan saya insinyur kan? Iya kan? Iya, rada gila itu benar. Tapi dan juga pikirannya gereja juga nggak memberikan masa depan gitu, Bapak. Iya, saya tinggalkan pekerjaan saya masuk ke gereja. Ya, saya nekat aja. Katanya gereja itu Senin Kemis makannya karena banyak doa puasa gitu. Nyatanya enggak ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Tuhan memberkati saya. Karena ketika saya full time, full heart di gereja, pendapatan saya 5 kali lipat ketika dibandingkan ketika saya masih jadi insinyur. Tuh kan 5 kali lipat ya. Santainya juga 5 kali lipat, lebih santai. Karena apa? Kalau kerja kita Senin sampai Jumat. Sedangkan kalau ketika di gereja hanya Minggu aja, 1 kan. 1 banding 5 tuh kan. Iya kan luar biasa kan.
Iya, saya juga diterima jadi sekretaris seorang gembala gereja besar. Sehingga saat itu dulu saya powerful banget gitu. Jadi diangkat Tuhan tinggi. Jadi kalau kita benar-benar hati yang bertobat, Tuhan akan siap sedia membuat kita mengalami mujizat dan juga Tuhan ngangkat kita tinggi. Tinggi loh Bapak Ibu. Iya, ketika saya engineer saya nggak ada apa-apanya gitu ya. Ketika saya di gereja, wow powerful. Saya datang banyak yang takut loh Bapak. Iya sekretarisnya gembala. Orang kedua dulu di gereja. Kan luar biasa kan? Iya. Karena itu saudara tenang aja. Pokoknya kalau saudara punya hati untuk berubah, untuk bertobat, Tuhan itu bisa gampang sekali membuat kita mujizat. Iya dong. Mujizat itu kan gampang bagi Tuhan kan. Tiba-tiba naruh emas satu kantong di taksi saya kan. Kan gampang kan. Tiba-tiba menggerakkan seorang kaya untuk membayari saudara kan gampang. Apa susahnya menggerakkan orang? Iya kan? Iya dong. Iya. Karena itulah saudara inilah aja. Lihat ke Tuhan aja. Nggak usah saudara nyari-nyari ya uang di gereja ya. Karena gereja itu bukan tempat bisnis. Tapi saudara percaya ketika saudara nyari Tuhan, berkat itu mengejar saudara. Mengejar loh. Jadi bukan kita ngejar berkat ya, berkat ngejar kita. Iya gitu Bapak Ibu. Iya luar biasa. Nah Jefana juga menubuatkan tentang Allah menjanjikan keselamatan. Coba kita lihat. Jefanya 3 ayat 11 sampai dengan 12. Kadang-kadang orang nggak tahu ya Jefanya itu laki-laki loh. Ada saya lihat cewek namanya Jefanya. Ini ya ada juga ada lagi ya Bapak Ibu ya. Ya Elisa itu laki-laki semua. Tapi nggak apa-apa lah. Ya Bapak Ibu ya. Ya oke. Ya, Allah menjanjikan keselamatan. Coba Jefanya 3 ayat 11 sampai 12. Iya. Tuhan kadang-kadang ya ngasih saya juga hikmat gitu ya. Juga Ibu Gembala juga sering dapat hikmat dari Tuhan. Iya Bapak Ibu. Coba saudara lihat itu. Program-program yang diadakan Mount Hermon. Kan banyak sekali kan. Ada ini, ada lomba ini, ada kuis ini. Ya kan kayaknya banyak gitu. Coba saudara bandingkan tempat lain, gereja lain. Kayaknya enggak gitu ya. Adem-adem aja gitu kan, adem ayem gitu kan. Itu banyak sekali kita kan. Iya. Demikian juga saya juga kadang-kadang dapat hikmat Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi malam saya susah tidur, Tuhan ngasih saya kayak hikmat gitu. Oh ya gereja nanti akan makin besar dengan ya pokoknya buka cabang segala macam. Gitu. Tadi saya udah cerita-cerita ke beberapa orang. Iya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kita yang nggak bisa kita tebak gitu arahnya ya. Iya Tuhan mau udah bukakan jalan gitu. Iya. Pokoknya saudara percaya saya Tuhan anugerahnya. Waduh hidup kita itu nggak bisa kita tebak. Iya. Tapi hasilnya luar biasa. Itulah. Iya hasilnya luar biasa. Karena apa? Ketika Tuhan yang ngangkat, siapa bisa ngelawan kita? Gak ada Bapak Ibu. Bener. Iya bener ya. Makanya wah fokus saja ke Tuhan. Nih. Saya bacakan ya Jefanya 3 ayat 11 sampai 12 ya. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Jadi Tuhan tidak suka orang yang congkak ya. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Terus. Di antara kamu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati. Nah Tuhan suka yang rendah hati dan lemah hati. Hancur hati juga ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau berdoa saudara jangan nyombongkan diri. Tapi saudara harus hancur hati maka doa saudara akan dijawab Tuhan. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ya ayat 13 terakhir, 12 sudah. Udah Bapak Ibu. Jadi karena itulah orang Kristen harus rendah hati. Amin. Kenapa Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong? Ya, kenapa Tuhan sukanya orang yang rendah hati? Karena ketika kita sombong, maka hidup kita penuh dengan kehebatan kita.
Dan ketika kita penuh dengan kehebatan kita, maka tidak ada lagi tempat untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Makanya ada di Alkitab juga ada seorang Farisi datang ke bait Allah menyombongkan dirinya. Aku tidak seperti pemungut cukai. Aku memberikan perpuluhan, aku melakukan ini, aku puasa. Lihat sampai kurus kering. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia pulang tidak mengalami, tidak mendapatkan berkat apapun dari Allah. Tapi pemungut cukai yang memukul-mukul dirinya, yang berkata aku ini tidak layak Tuhan, aku ini ya segala macam, dia nangis Bapak Ibu. Justru Tuhan Yesus berkata, dia pulang membawa kepenuhan berkat Tuhan. Amin. Iya, orang Kristen juga demikian. Ketika kita berdoa, menunjukkan kehebatan kita, menunjukkan karya kita, menunjukkan perbuatan baik kita, maka saudara tidak mendapatkan apapun dari Tuhan. Kenapa? Karena saudara telah dipenuhi oleh keakuan saudara, sehingga tidak ada tempat lagi Tuhan bekerja dalam diri saudara. Tuh. Jadi saudara jangan berkata dalam hati, oh Tuhan, aku ini sudah pendeta 20 tahun. Aku sudah masuk hutan. Aku sudah menginjili ke gunung. Nyelam-nyelam juga Tuhan, tenggelam pernah gitu Bapak. Saudara itu gak ada apa-apanya dari bantuan. Kalau saudara menyombongkan diri demikian. Iya, makanya saudara ada satu fenomena yang agak luar biasa ya. Ketika orang baru bertobat, seringkali mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Sembuh dari kanker, usahanya diberkati, berlimpah. Tapi banyak pendeta, sudah puluhan tahun Kristen, sudah pelayanan tahunan, tapi dia tidak mengalami kesembuhan. Bisul aja gak sembuh-sembuh. Sedangkan orang yang baru bertobat, kanker sembuh. Tuh. Kenapa? Karena orang yang baru bertobat tadi, dia tidak menganggarkan perbuatan baiknya. Tapi dia melihat kasih Tuhan dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam Injil, tidak ada ahli Taurat Farisi yang mengalami mujizat dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah menganggap dirinya benar, karena mereka telah dipenuhi oleh kebaikan mereka sendiri. Sebaliknya yang mengalami mujizat Tuhan adalah pelacur, pemungut cukai, yang pada saat itu, pada masa itu dicap orang berdosa. Amin Bapak Ibu. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, jangan andalkan perbuatan baik saudara, tapi andalkan kemurahan Tuhan, kasih-Nya bagi kita. Maka Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Iya, haleluya. Nah di dalam Zefanya ini juga disebutkan tentang putri-putri Sion, putri Yerusalem. Zefanya 3 ayat 14-17. Coba, mungkin ini menjadi ayat terakhir kita ya. Zefanya 3 ayat 14-17. Ini saya bacakan ya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertepik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Terus ayat 15, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ayat 17 terakhir, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan, Ia memberi kemenangan, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membarui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi walaupun di dalam Zefanya Allah menghukum umat Israel, tapi kasih Allah tetap dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Malah orang Israel disebut putri Yerusalem, putri Sion. Ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ya, saudara tahu, awalnya yang menjadi mempelai Kristus itu adalah orang Israel. Putri-putri Yerusalem. Bahkan juga ketika Tuhan Yesus lagi memikul salib, banyak wanita-wanita yang menangisi Yesus. Ya, Yesus berkata, hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi saya, tangisilah dirimu sendiri. Jadi pada awalnya dulu Israel itu adalah mempelai-mempelai Kristus. Tapi ketika mereka menolak Yesus dan dinyatakan lewat menyalibkan Yesus. Dan yang luar biasanya lagi, karena hasutan imam-imam Farisi Taurat, sampai mereka berkata,
salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Lalu kemudian mereka juga berkata, ini adalah kebodohan yang paling besar bagi mereka. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Aduh, itu ucapan yang buruk sekali Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka siap mengalami kutuk. Itulah sebabnya saudara pernah lihat satu-satunya bangsa yang mengalami kematian yang paling banyak di dunia adalah orang Israel. Dan gak tahu gimana, paling banyak bangsa yang memusuhi orang Israel. Iya kan, saudara lihat aja kan di TV-TV kan. Kayaknya banyak bangsa kompakan gitu musuhin ya. Iya kan, iya kan. Malah juga yang mati itu akibat Hitler. Itu orang Israel banyak sekali, 6 juta orang. Di kamar gas. Iya itu Bapak Ibu. Iya. Bisa mati 6 juta orang. Enggak ada bangsa yang dibunuh demikian banyak. Enggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena kutukan. Iya karena itulah bagi kita hari ini jangan saudara suka ucapkan kata-kata kutuk. Mulut saudara, mulut yang memberkati banyak orang. Amin Bapak Ibu. Sembuh, diberkati. Jangan terkutuklah dia. Kamu jadi kucing, jadi kodok. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan ya. Ya. Jadi kalau saudara juga ada ditipu teman saudara, jangan kutukin dia ya. Doakan dia. Amin. Ya, kenapa bisa demikian? Karena ketika kita doakan, itu akan berkatnya juga berbalik, akan menjadi berkat bagi kita. Amin. Iya dong. Kok bisa Pak? Kita kan nggak tahu yang kita kutuk itu orang Kristen atau enggak kan? Iya kan? Padahal ada ayat berkata orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Loh. Jadi ketika kita mengutuk orang ternyata orang Kristen, kutuk itu balik ke kita. Gitu kan gawat kan? Iya gitu Bapak Ibu. Makanya jangan suka ngutukin orang. Iya kan? Terutama orang Kristen sama orang Kristen. Jangan. Karena apa? Kutukan itu akan balik kepada diri saudara. Tuh kan? Bahaya kan? Bahaya dong. Iya kan? Iya. Mama saya dulu ada cerita. Ada ribut gitu anak dari temannya, istri, dia ini istri sama-sama kerja di perkebunan gitu Bapak Ibu ya. Enggak tahu berantem gitu ya, 2 ibu-ibu berantem. Terus seorang ibu berkata, terkutuk engkau akan mati ketika melahirkan. Malah dia yang mati. Iya, jadi kutukan itu berbalik ke dia yang mati karena melahirkan. Ya kan, tuh karena itulah berbahaya ya. Jangan ngutuk-kutukin orang. Karena apa? Kalau dia orang Kristen, kutukan itu akan balik ke kita. Iya, karena apa? Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk, orang yang memberkati engkau akan diberkati. Itu kan. Makanya jangan suka ngutuk-ngutuk ya Bapak Ibu ya. Karena kita nggak tahu orang itu Kristen, maka itu akan berbalik kepada kita. Kan gawat. Iya ada cerita itu. Seorang ibu tadi itu ngutuki, kamu terkutuk kamu, mati nanti saat melahirkan. Malah dia yang mati saat melahirkan. Ngeri kan? Ngeri ya? Iya, jadi janganlah suka ngutuk-ngutuk ya. Oke. Jadi di Israel itu ada peringatan tugu tempat orang Israel dibunuh 6 juta orang. Biasanya kalau ke Israel orang diajak ke tempat ini, ke museum ini. Melihat betapa mengerikannya pembunuhan 6 juta orang Yahudi. Ya pokoknya saudara imani aja lah. Yang pertama saudara siap berubah, bertobat sungguh-sungguh agar mujizat itu diadakan Tuhan bagi diri saudara. Ya, gampang sekali. Coba saudara bayangkan, saya ketemu emas di taksi. Siapa yang naruh emas itu? Dan luar biasa lagi, nilai emas itu seharga biaya ke Israel. Tuh kan, luar biasa kan? Iya kan? Siapa yang naruh? Ya, mungkin malaikat Tuhan kan? Iya, kantong kresek hitam, bangku taksi ini juga hitam. Makanya kayak nyaru gitu, jadi gak kelihatan. Gitu ya. Pulang fitness saya, tuh. Siapa yang duga ya pulang fitness tiba-tiba dapat emas 1 kantong. Apa susahnya juga kan, Tuhan menggerakkan orang kaya, nggak tahu lah mana ya orang kaya atau konglomerat, ya kasih kita gratis ke Israel kan nggak tahu kita kan nggak tahu kan, iya. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, karena itulah bagi kita hari ini siapkan hati saudara untuk siap berubah, siap bertobat, mujizat itu gampang dibuat Tuhan atas diri kita. Saya simpulkan khotbah ini. Pada perjanjian lama orang Israel yang berdosa akan dihukum Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus belum hadir saat perjanjian lama.
Sehingga apa? Orang Israel membayar dosanya sendiri. Dan juga mereka harus membayar dengan memberikan korban hewan pengganti mereka yang dihukum. Amin. Ya. Demikian juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sampai sekarang, maka mereka harus membayar dosanya mereka sendiri. Sebaliknya, orang Kristen itu dosa-dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena setiap kita percaya kepada Yesus, percaya karena salibnya, maka dosa kita ditimpakan pada Yesus dan hukuman dijalani oleh Yesus. Maka orang Kristen tidak lagi dosa yang diperhitungkan oleh Allah dan orang Kristen dibebaskan dari hukuman Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tundukkan kepala kita.